menggunakan fasilitas era digital untuk pastoral ini punya kesan apa? Ya, saya orang dari zaman purba yang semacam dinosaur, maka belum bisa menggunakannya. Saya bingung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kita mengenal berbagai macam generasi dengan berbagai macam sarana prasarana untuk hidup kita, termasuk untuk pastoral. Tentu kita menyebut yang namanya dunia internet, dunia digital itu dengan dunia maya. Nah, dunia maya itu sama dengan dunia yang sepertinya tidak real. Nah, justru pada zaman sekarang itu yang dulu disebut dunia maya yang tidak real, itu malah dunia yang sekarang sangat realistis. Karena itu yang dari hari ke hari yang kita nikmati, yang kita pakai, meskipun namanya tetap dunia maya. Nah, kita akan mencoba untuk menggali sedikit lah bagaimana pengalaman yang kita miliki, pengalaman yang kita gali dari cara hidup yang baru, cara hidup yang memperkenalkan menggunakan dunia digital sebagai dunia yang real untuk berbagai macam bentuk kehidupan yang kita alami. Nah, termasuk di dunia pewartaan, di dunia penginjilan, era digital ini sudah tidak bisa lagi dipungkiri untuk digunakan. Nah, kreativitas menggunakan dunia digital untuk diisi dengan muatan-muatan yang dulu penginjilan secara langsung, apakah ini menjadi sesuatu yang betul-betul kita anggap perlu dimasuki, perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya atau tidak? Nah, kita mencoba untuk berbincang-bincang dengan Romo Grow yang generasinya sudah berlapis-lapis, mulai dari dunia mungkin manual lewat catatan, kemudian mengenal dunia pengetikan, penggandaan teks, lalu menggunakan dunia digital yang sekarang ini. Di tengah-tengahnya ada dunia yang kita katakan komputer. Nah, disitulah yang kita sekarang memasuki dunia yang sangat spektakuler, katakanlah dunia internet. Nah, Romo Grow, kita punya perkembangan teknologi yang begitu luar biasa. Nah, secara pengalaman Romo Grow sendiri menggunakan fasilitas era digital untuk pastoral ini punya kesan apa? Ya, saya orang dari zaman purba yang semacam dinosaur, maka belum bisa menggunakannya. Saya bingung. Saya pertama pakai HP tahun 2010 dan mulai kerja di atas komputer pada waktu itu. Sebelumnya mesin tik yang kuno lah, dan saya ingat waktu saya masih di sekolah pakai pulpen itu tidak sopan, tidak boleh tulis untuk pulpen. Sesudah itu sekarang semua pulpen tidak ada yang pakai tinta lagi, dan itu pun pulpen tidak laku lagi, tetapi komputer. Maka saya merasa sebagai orang hutan atau dinosaurus sangat ketinggalan zaman dan harus belajar, karena sedikit malas tidak belajar cepat. Masih seringkali jalan-jalan di pastoran di Kutanjan dengan komputer saya, karena harus tanya kepada romo-romo yang lebih muda, itu apa terjadi ini, macet ini, macet itu. Saya seperti anak kecil yang belajar untuk berbicara dan untuk serba baru, Romo, ya? Sangat serba baru. Lalu
tentang seperti sekarang di depan kamera dan lain-lain, itu baru-baru untuk saya. Tidak pernah saya menjadi bintang film. Dan itulah yang mengubah semuanya dalam cara hidup saya. Yang Romo, yang misalnya kita melihat dulu kalau kita berkhotbah, yang mendengar paling-paling ya orang yang hadir di situ. Lalu itu dampaknya bisa kita katakan ya terbatas audiensi itu. Kemudian berkembang ada orang yang merekam. Dari rekaman itu orang kemudian bisa menonton ulang dan itu bisa mendapatkan manfaatnya dari situ. Berkembang lagi menuju ke live streaming, di mana kita berbicara dari satu tempat, tetapi orang dari berbagai macam tempat bisa langsung turut mendengarnya. Kalau dilihat dari efektivitas dan fungsi pastoral pewartaan kita, Romo melihatnya jauh lebih efektif atau bagaimana? Ya, soal efektif memang lebih. Tetapi untuk saya pribadi sebagai pengkhotbah, tentunya khotbah tanpa orang yang saya lihat itu susah. Karena untuk berkhotbah saya perlu melihat reaksi dari orang. Omong tanpa ada reaksi, saya tidak tahu apakah yang saya tanggapi, saya ucapkan ditanggapi atau tidak. Masuk atau tidak, ya. Dan apakah orang sedang tertidur waktu saya berkhotbah atau ditarik. Maka sifatnya sebagai pengkhotbah menjadi jauh lebih tidak personal, jauh lebih anonima. Dan itu untuk saya memang susah untuk memikirkan bahwa memang lebih efisien karena lebih banyak orang yang akan mendengar, yang akan tertidur waktu saya berkhotbah. Kalau ini tolong orang untuk tidur sudah efisien lah. Ya, daripada dulu hanya dengan publik atau orang yang ada dalam gereja atau dalam ruangan. Jadi kalau misalnya kita mencoba menganalisa Rama ya, memang reaksi orang ketika kita menyampaikan suatu pesan itu sangat membantu secara psikologi kita untuk mematangkan khotbah itu sesuai dengan kondisi yang nyata Rama ya. Begitulah yang omong seperti kalau saya tulis surat, saya hanya tahu reaksi orang waktu terima jawaban. Sekarang khotbah seolah-olah saya sendirian dan menyampaikan pendapat saya dengan harapan bahwa akan menyentuh orang, tetapi itu tidak pasti. Sedangkan dulu memang dialog memang perlu menghadap, bisa lihat mata orang lain, mukanya, dan itu digital tentu sangat indah, sangat bagus. Kalau saya tahu sekarang ada HP dengan bisa lihat muka dari orang yang bicara dengan saya. Saya video call ya itu saya belum punya itu. Tetapi ini sudah satu kemajuan, yaitu tidak omong seperti di telepon dulu tanpa lihat muka ekspresi orang ya. Sekarang bisa mempunyai sarana yang sebetulnya juga mengakomodasi kepentingan itu Rama ya. Reaksi orang masing-masing sudah bisa ditampilkan juga di dalam layar. Memang ya. Kalau dengan HP, tetapi kalau khotbah untuk bisa itu saya tidak bisa lihat orang yang di New York atau di Singapura dan orang yang di tempat di mana saya berkhotbah absen. Yaitu memang harap bisa saya menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Meskipun tidak banyak yang bisa kita perbincangkan, tapi kiranya sudah juga bisa memberi gambaran sedikit pergulatan seorang pengkhotbah dengan berbagai macam sarana yang berkembang
dari dunia yang biasa, fisikal menjadi dunia metafisikal, yang tadinya sangat fisikal bertemu kemudian menjadi virtual. Nah, tentu itu memerlukan kreativitas juga, bukannya kreativitas dalam bentuk caranya, tapi juga kreativitas cara penghayatannya di dalamnya. Nah, semoga kita bisa menggunakan perkembangan zaman dalam era digital ini tetap untuk menjangkau sebanyak mungkin, baik tentang caranya maupun tentang fungsinya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian, semoga bisa menjadi sedikit permenungan dan juga sedikit bahan kita untuk diskusi selanjutnya bila ada waktu dan kesempatan yang akan datang.